Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua pada hari ini. Hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022. Seperti biasanya, kita memperingati Hari Santo. Dan hari ini kita memperingati Hari Santo Paulus yang dijuluki dengan Paulus Bertapa. Saya bacakan ya bagaimana cerita singkat tentang Santo Paulus Bertapa ini. Dengarkanlah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ketika Santo Paulus wafat dalam usia yang ke-113 tahun, tentu banyak pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Pastilah ia merasakan sukacita dan damai luar biasa saat kematiannya. Inilah sebabnya Paulus dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen pada tahun 229. Mereka tinggal di Tebes, Mesir. Dengan cara hidup mereka, orang tuanya menunjukkan kepada Paulus bagaimana mencintai Tuhan dan sujud menyembah kepadanya dengan segenap hati. Tentulah Paulus merasa sangat sedih kehilangan kedua orang tuanya ketika usianya baru 15 tahun. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 250, Kaisar Decius mulai melakukan penganiayaan yang kejam terhadap gereja. Paulus bersembunyi di rumah seorang sahabat. Tetapi ia merasa tidak aman. Kakak iparnya mengincar harta warisannya. Sewaktu-waktu kakak iparnya ini bisa saja berkhianat dan memberitahukan keadaannya Paulus pada saat ini. Jadi Paulus melarikan diri ke padang gurun. Ia menemukan gua dan sebuah pohon besar. Nama pohon itu ialah pohon palma dan mata air segar di dekatnya. Di sanalah ia menetap. Ia menjalin dahan-dahan palma dan dijadikannya pakaiannya. Ia makan buah-buahan dan minum air segar. Paulus bermaksud untuk tinggal di sana hanya sementara waktu saja hingga masa penganiayaan berakhir. Namun demikian, pada saat masa tersebut sudah lewat, ia telah jatuh hati dan hidup berdoa. Ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana ia dapat melepaskannya? Paulus memutuskan untuk tinggal di padang gurun dan tidak pernah kembali lagi pada pola hidupnya yang sangat mewah. Sebaliknya, ia akan melewatkan sepanjang hidupnya dengan berdoa bagi kepentingan semua orang dan melakukan silih bagi dosa. Ada seorang petapa kudus lainnya pada masa itu, namanya Antonius. Antonius beranggapan bahwa hanya ia sendirilah yang bertapa. Tuhan menunjukkan Paulus kepadanya dalam suatu mimpi dan menyuruh Antonius untuk pergi mengunjunginya. Paulus sangat gembira bertemu dengan Antonius sebab ia tahu bahwa ajal akan datang menjemputnya beberapa hari lagi. Antonius merasa sangat sedih sebab ia tidak ingin kehilangan sahabat barunya demikian cepat. Tetapi seperti telah diramalkan sendiri olehnya, Paulus wafat pada tanggal 15 Januari tahun 342. Antonius menguburkannya dengan jubah yang dulunya adalah milik Santo Athanasius. Lalu Antonius membawa pulang serta menyimpan baik-baik baju dari dahan-dahan pohon palma
yang biasa dikenakan Paulus. Tak pernah ia melupakan sahabatnya yang mengagumkan itu. Meskipun, ini kutipan ya Bapak Ibu Saudara, maaf sebelumnya. Saya bacakan ya. Meskipun kadang-kadang kita merasa sendiri saja dalam hasrat untuk mengikuti Yesus, namun kita dapat mengandalkan kasih pemeliharaan Tuhan atas kita. Ia akan senantiasa menjamin bahwa kita memiliki kekuatan dan dukungan yang kita butuhkan. Nah, begitulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita singkat tentang perjalanan hidup Santo Paulus pada zamannya, di mana Santo Paulus ini menjadi pertapa. Dia khusus untuk berdoa dengan silih untuk menebus dosa. Jadi keluarga Santo Paulus ini juga adalah keluarga Kristen yang sangat taat kepada Tuhan pada masanya. Nah, sebelum ajalnya tiba, Paulus ini didatangi oleh Santo Antonius, di mana Santo Antonius ini diberikan mimpi oleh Tuhan. Dia itu merasa supaya dia itu tidak merasa sendiri yang menjadi pertapa pada waktu itu. Jadi Santo Antonius ini dipertemukan dengan Santo Paulus, dan Santo Paulus itu merasa sangat senang sekali karena dipertemukan dengan Santo Antonius sebelum ajalnya menjemput. Karena seperti yang telah diramalkan oleh Santo Paulus sendiri, dia mengetahui karena hidupnya tidak berapa lama lagi, hanya beberapa hari mereka dipertemukan, tapi itu sangat berharga banget buat Antonius dan Santo Paulus. Dan setelah wafatnya Santo Antonius ini mengumpulkan barang-barang seperti pakaian yang telah dirajut oleh Santo Paulus dari daun palma, dan begitu juga Santo Antonius ini juga menguburkan Santo Paulus ini dengan jubah yang dulu diberikan oleh Santo Anatius. Maaf. Jadi begitulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini, renungan tentang Santo, bisa menjadi pedoman buat hidup kita, supaya kita ini tetap selalu giat berdoa, meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Oke Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam damai Tuhan Yesus Kristus, besok kita jumpa lagi ya. Terima kasih.